Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nima Rohmalia yang akan melanjutkan bahasan mengenai harmonisasi ISO IEC 12207 dengan metode Scrum. Kita akan masuk kepada segmen yang ketiga. Pada segmen ini, kita akan langsung membahas mengenai bagaimana proses ISO IEC 12207 dengan Scrum. Pertama, kita akan melakukan penentuan proses pada pengelolaan proyek. Yang kedua, kita akan melakukan identifikasi outcome proses dengan ISO 12207. Yang ketiga, kita akan mengimplementasi prosesnya menggunakan Scrum. Berikut ini terdapat tabel di mana ada Scrum Case Area dan proses ISO 12207, di mana dalam proses ini saling berhubungan dan dapat disesuaikan prosesnya. Yang pertama ada requirement management, terdapat proses supply proses, stakeholder requirement definition proses, system requirement analysis proses. Pada project management terdapat project planning proses, project assessment and control proses. Pada life cycle management terdapat life cycle model management proses. Pada configuration management terdapat dua, yaitu configuration management proses dan software configuration management proses. Yang terakhir ada measurement, di mana measurement memiliki satu proses, yaitu measurement proses. Selanjutnya akan membahas goals atau tujuan dan outcome-nya dari setiap proses. Supply proses dengan goals menyediakan sebuah produk atau layanan kepada acquirer yang sesuai dengan kesepakatan persyaratan. Dengan outcome, pengakuisisi dari sebuah produk teridentifikasi. Pada stakeholder needs and requirement definition, goals-nya mendefinisikan kebutuhan stakeholders yang dapat menyediakan kebutuhan pengguna dan stakeholder di lingkungan yang didefinisikan. Dengan outcome, pemangku jabatan atau stakeholders pada sistem terdefinisi, kebutuhan dari stakeholder terdefinisi, dan kebutuhan stakeholder diprioritaskan. Pada sistem and software requirement definition process, goals-nya mentransformasikan kebutuhan stakeholder dan pengguna dalam pandangan teknik sehingga menjadi solusi dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Outcome, deskripsi sistem atau elemen, termasuk antarmuka, fungsi, dan batasan untuk solusi sistem didefinisikan. Pada project planning process, goals-nya menghasilkan dan mengkoordinasikan rencana yang efektif dan dapat diterapkan. Outcome-nya, tujuan dari rencana terdefinisi, peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan otoritas didefinisikan. Pada project assessment and control process, goals menilai apakah rencana tersebut selaras dan layak, menentukan status proyek, kinerja teknis, dan proses. Outcome, kinerja, ukuran kinerja atau hasil penilaian tersedia. Pada life cycle model management process, goals-nya mendefinisikan, memelihara, dan memastikan seluruh tahapan sesuai dengan skop dokumen ISO IEC 12207. Outcome, kebijakan dan prosedur organisasi untuk pengelolaan dan penerapan model siklus hidup dan proses ditetapkan. Pada configuration management process, goals-nya yaitu mengelola dan mengontrol elemen pada konfigurasi sistem atas life cycle. Dengan outcome, item yang memerlukan manajemen konfigurasi diidentifikasi dan dikelola. Informasi status konfigurasi tersedia, perilisan sistem dikendalikan dan disetujui. Pada measurement management, goals-nya mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data dan informasi yang objektif kepada manajemen dan menunjukkan kualitas produk, layanan, dan proses. Outcome, kebutuhan informasi teridentifikasi, data yang diperlukan dikumpulkan, diverifikasi, dan disimpan. Kesimpulannya, setelah dilakukan identifikasi terhadap metode Agile yaitu Scrum dan model proses pengembangan perangkat lunak ISO IEC 12207, didapatkan kesesuaian metodologi Scrum dengan 5 proses manajemen teknis ISO 12207, yaitu perencanaan proyek, penilaian proyek, pengendalian proyek, manajemen keputusan, serta manajemen dan pengukuran informasi.
Berikut ini adalah referensi dari jurnal dan website Scrum dan ISO. Sekian penjelasan dari saya, semoga dengan video ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.